Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadus Solihin dari Prodi PAI 6 Malam. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul model pengembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Lutz dalam Severin dan Tangkar, model adalah struktur, simbol, dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. Jadi berdasarkan pandangan Lutz, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Sedangkan menurut Severin dan Tangkar, model didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoritis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Jika model dihubungkan dengan pengembangan kurikulum, maka pengembangan kurikulum adalah merupakan prosedur umum dalam kegiatan mendesain, designing, menerapkan, implementation, dan mengevaluasi evaluation suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, banyak pihak-pihak yang harus berpartisipasi. Di antaranya adalah administrator pendidikan, para ahli pendidikan, ahli dalam kurikulum, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, guru dan orang tua, serta tokoh masyarakat. Dari pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. B. Model-model pengembangan kurikulum. Model Taylor menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. B. Atau 2. Model Hilda Taba. Taba memodifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Taba menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan input pada setiap langkah proses kurikulum. Secara khusus, Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar psikologi organisasi kurikulum. 3. Model Harold B. Alberti. Harold B. Alberti bersama Elsie J. Alberti mendefinisikan kurikulum sebagai semua kegiatan yang disajikan oleh sekolah untuk para pelajar. Pendekatan ini menekankan bahwa kurikulum tidak hanya terbatas pada materi pelajaran di dalam kelas, melainkan meliputi seluruh pengalaman belajar yang dialami siswa di bawah tanggung jawab sekolah. 4. Model David Warwick. Pengembangan kurikulum David Warwick merupakan model deduktif yang menekankan pada penyusunan kurikulum ideal terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain. 5. Model Beauchamp. Dalam model Beauchamp mengemukakan 5 hal dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut. A. Menetapkan wilayah atau area. B. Menetapkan personalia. C. Menetapkan organisasi dan prosedur. D. Implementasi kurikulum. E. Melaksanakan evaluasi kurikulum. 6. Model Rogers. Meskipun Rogers bukan seorang ahli pendidikan, melainkan seorang ahli psikologi atau psikoterapi, tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi, khususnya bagaimana membimbing individu, juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, changing. Sungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan memberi informasi, apalagi penentu perkembangan anak. Mereka hanyalah pendorong dan pemelancar perkembangan anak. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.